Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi naskah sinetron. Naskah sinetron adalah pondasi paling penting dalam tahap praproduksi. Tanpa naskah yang baik, produksi akan jadi kacau. Sebelum lanjut, adapun anggota dari kelompok 6, ada saya sendiri, Eka Lestari dengan NIM akhir 02, Edi dengan NIM akhir 12, Arpan dengan NIM akhir 18, dan Yoel dengan NIM akhir 22. Dalam naskah sinetron ini ada 7 topik yang akan kami bahas. Pertama, struktur naskah meliputi sinopsis, storyline, dan treatment. Kedua, format penulisan naskah. Ketiga, 3-act struktur. Keempat, karakter development dan karakter arts. Kelima, dialog writing dan subtext. Keenam, scene breakdown dan beat sheet. Dan ketujuh, format teknis meliputi slugline, action, dialog, dan pairing teknikal. Pembahasan materi pertama akan dibahas oleh rekan saya, Edi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai struktur naskah, baik itu sinopsis, storyline, dan treatment. Nah, dalam sebuah sinematografi, pengembangan ide harus melalui tahap penyaringan yang hierarkis. Nah, mulai dari ide dasar, kemudian dituangkan menjadi sebuah sinopsis, lalu dipecah menjadi sebuah storyline, dan dari storyline tersebut dikembangkan menjadi sebuah treatment. Nah, sehingga akhirnya dibakukan dalam sebuah format yang disebut naskah. Baik, di sini pembahasan yang awal itu dari sinopsis. Nah, sinopsis adalah ringkasan padat dan komprehensif dari keseluruhan cerita, mulai dari awal hingga akhir cerita. Nah, sinopsis berbeda dengan logline yang hanya 1-2 kalimat atau blurb atau teks promosi di belakang buku atau film yang digunakan untuk menyembunyikan akhir dari sebuah cerita. Nah, sinopsis menceritakan kronologi yang lengkap, pengenalan tokoh utama, konflik yang dihadapi, hingga resolusi penyelesaian konflik tersebut. Sinopsis berfungsi sebagai sarana komunikasi awal bagi produser atau investor untuk menilai kelayakan sebuah cerita tanpa harus membaca ratusan halaman dari naskah yang telah disiapkan. Selain itu, sinopsis juga ditulis secara naratif, lugas tanpa memasukkan dialog atau deskripsi sudut kamera. Sebagai contoh, penerapan praktis saat merancang media pembelajaran imersif berbasis augmented reality atau AR tentang pakem busana daerah. Nah, sinopsis tidak akan membahas teknis pemodelan 3D yang digunakan dalam pembuatan videonya. Sinopsis justru akan menceritakan secara ringkas bagaimana pengguna atau sebagai tokoh utama yang diperkenalkan pada standar spesifik aturan busana adat tersebut. Nah, menghadapi tantangan dalam merangkai atau mengenali atribut yang benar hingga akhirnya berhasil memahami makna filosofis di balik pakem tersebut secara utuh. Selanjutnya adalah storyline. Jika sinopsis adalah rangkuman, maka storyline adalah peta jalan atau roadmap. Nah, storyline membedah cerita ke dalam urutan peristiwa yang saling memiliki sebab akibat. Nah, pendekatan yang paling umum digunakan dan diakui kehandalannya dalam industri adalah struktur 3 babak atau 3-action struktur. Nah, dalam hal ini Prayudi et al. Tahun 2025 menyoroti betapa krusialnya struktur ini dalam menjaga eskalasi emosi dan logika cerita penonton. Nah, maka dari itu Prayudi memberikan 3 babak, di mana babak yang pertama atau babak 1 adalah setup atau pengenalan, di mana babak ini memakan porsi sekitar 25% dari durasi total. Nah, babak ini membangun semesta cerita, memperkenalkan karakter utama, dan diakhiri dengan inciting incident atau kejadian pemicu yang memaksa karakter akan keluar dari zona nyamannya.
Yang kedua, di babak kedua ada confrontation atau konfrontasi. Nah, di mana dalam babak ini akan mengambil porsi terbesar sekitar 50%, di mana karakter utama akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah dari babak satu, namun terus menemui sebuah rintangan atau racing action. Nah, babak ini seringkali memuat titik tengah atau midpoint, di mana tokoh mengalami perubahan cara pandang atau strategi. Yang ketiga, di babak ketiga ada resolution atau resolusi. Nah, di babak ini memakan porsi 25% terakhir. Nah, disinilah sebuah klimaks terjadi, yakni puncak konfrontasi antara tokoh utama dan masalah utamanya, diikuti dengan failing action atau penyelesaian yang menunjukkan keseimbangan yang baru. Selanjutnya ada treatment. Nah, treatment adalah cetak biru visual cerita sebelum diubah menjadi format naskah yang kaku. Nah, treatment mengubah poin-poin yang ada dalam storyline menjadi sketsa naratif per adegan atau per scene. Menurut Hidayat et al. 2025, treatment diposisikan sebagai dokumen yang mendeskripsikan dengan jelas apa yang akan dilihat dan didengar oleh penonton. Penulis akan menjabarkan lokasi atau di dalam atau di luar ruangan, waktu kejadian, tindakan fisik karakter atau action, dan suasana emosional adegan secara detail. Tapi umumnya belum memuat dialog secara lengkap, hanya intisari dari apa yang akan dibicarakan. Nah, treatment memungkinkan seorang sutradara dan tim teknis untuk mulai merancang baik dari tata cahaya, properti, dan estimasi lokasi syuting sebelum skenario final dikunci. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan mengenai format penulisan naskah atau skrip format. Setelah treatment disetujui, tahap akhir adalah mengkonversinya ke dalam bentuk skenario. Di industri global dan nasional, naskah harus mematuhi format baku yang disebut dengan master scene script format. Nah, konsistensi format ini memiliki fungsi matematis yang vital, di mana satu halaman naskah dengan format standar umumnya setara dengan 1 menit durasi tayang di layar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai proses produksi gabungan animasi dan lab shoot dalam Putra 2021, di mana ketepatan format mencegah pembengkakan biaya dan waktu dari produksi. Elemen utama dalam master scene script atau format skenario standar industri terdiri dari 6 komponen penting yang diatur dengan aturan margin dan jenis huruf tertentu. Jenis huruf yang digunakan adalah Courier 12 PT. Elemen-elemen ini bertujuan untuk mempermudah produksi, mulai dari persiapan syuting hingga penyuntingan akhir. Nah, berikut adalah 6 elemen utama master scene script dan contohnya. Itu yang pertama ada scene heading atau slugline. Nah, di mana yang pertama ini adalah judul adegan yang akan menunjukkan lokasi dan waktu. Nah, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama INT atau IEXT atau disebut interior atau eksterior, dan waktu yang terdiri dari siang, malam, dan pagi. Nah, ini dicontohkan INT kamar tidur Bima, waktunya malam. Yang kedua ada action atau aksi atau deskripsi. Nah, deskripsi mengenai apa yang terlihat dan terdengar dalam sebuah adegan. Ditulis dalam kalimat aktif atau present tense atau waktu sekarang. Nah, action ini dicontohkan seperti Bima melempar tas sekolahnya ke kasur. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya dan menatap hujan deras di luar. Yang ketiga ada karakter name atau nama karakter.
Nah, nama karakter yang akan berdialog ditulis dengan huruf kapital semua di tengah halaman sebelum dialog. Contohnya Bima dengan caps lock semua. Yang keempat ada dialog. Dialog adalah perkataan yang diucapkan oleh karakter yang diletakkan di bawah nama karakter. Contohnya, kenapa hujan harus turun sekarang? Yang kelima, ada parentesial atau tanda kurung. Nah, keterangan emosi, sikap, atau cara karakter menyampaikan dialog akan diletakkan di antara nama karakter dan dialog. Contohnya, Bima dalam kurung marah berteriak, kurung tutup, kenapa hujan harus turun sekarang? Nah, yang terakhir, itu ada transition atau transisi, di mana petunjuk teknis perpindahan adegan yang misalnya cut to fade out biasanya diletakkan di sisi kanan layar. Contoh tulisan fade out itu menandakan transisi selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu 3-act structure dalam sinetron. Nah, apa sih 3-act structure itu? 3-act structure adalah kerangka naratif klasik yang bertujuan untuk membagi cerita ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama itu setup atau pengenalan, yang kedua itu ada confrontation atau konfrontasi, dan yang ketiga yaitu ada resolution atau penyelesaian. Nah, jadi 3-act structure ini merupakan salah satu kerangka dasar storytelling yang udah dipakai dari zaman Aristoteles, yang dimana simbolnya yaitu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, tapi tentunya dengan fungsi-fungsi yang jelas, bukan hanya sekedar urutan. Ini awal, ini cerita akhir, ini cerita tengahnya, seperti itu. Konsep 3-act structure ini pertama kali dirumuskan oleh filsuf Yunani, yaitu Aristoteles dalam karyanya Poetics, yang menyatakan bahwa sebuah cerita yang baik harus memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang berkesinambungan. Nah, Hetfield 2005 dalam bukunya yang berjudul Screenplay: The Foundations of Screenwriting mendefinisikan 3 babak tersebut sebagai unit dramatis yang masing-masing memiliki fungsi naratif yang berbeda-beda, namun saling mendukung. Baik, selanjutnya yaitu penjabaran struktur 3 babak, yang dimana di Act 1 atau babak 1 yaitu setup pengenalan, yang dimana mencakup kurang lebih 25% dari keseluruhan cerita, yang berisi perkenalan dengan karakter utama, dunia cerita, dan situasi awal, yang tentunya diakhiri dengan insiden-insiden yang dapat memicu konflik, yang dimana tentunya konflik ini harus berkesinambungan dengan kondisi tokoh cerita itu. Nah, adapun yang kedua yaitu Act 2 yaitu confrontation, yang dimana ini tentunya salah satu act terpanjang di cerita, karena kurang lebih 50% dari keseluruhan cerita itu berada di babak 2 ini. Disinilah drama yang sebenarnya itu terjadi, kayak penyebabnya, kemudian cara penyelesaiannya, seperti itu. Nah, di sini konflik berkembang dengan intensif. Tokoh menghadapi rintangan, kegagalan, dan titik tengah atau midpoint yang meningkatkan taruhan risikonya. Selanjutnya yaitu Act Resolution atau Act 3, yang dimana kurang lebih 25% dari keseluruhan cerita berada di babak ini, yang dimana semua konflik sudah mencapai klimaks lalu diselesaikan. Cerita bergerak menuju denouement,
atau keseimbangan baru di kehidupan tokoh seperti itu. Nah, tentunya dalam sinetron Indonesia, struktur ini menjadi fondasi utama penulisan naskah karena fleksibilitasnya. Apabila ketika sinetronnya diperpanjang, maka penulisan naskah tersebut menjadi lebih fleksibel seperti itu. Baik, saya akan mengambil contoh studi kasus dari film Mencuri Raden Saleh 2022, yang dimana film karya Angga Dwi Masangsoko ini mengangkat genre perampokan yang dikombinasikan dengan kritik sosial. Ya, meskipun film ini merupakan film layar lebar, prinsip 3-act structure-nya sepenuhnya relevan sebagai acuan penulis naskah sinetron, karena keduanya berbagi fondasi dramaturgis yang sama. Nah, karena saya tidak melihat sinetron, jadi saya mengambil contoh dari salah satu film. Baik, lanjut kepada studi kasus dalam film Mencuri Raden Saleh tahun 2022, yang dimana pada babak pertama, film dibuka dengan memperkenalkan Piko yang diperankan oleh Iqbal Ramadan sebagai seorang pemuda atau mahasiswa semester akhir yang mempunyai kemampuan untuk memalsukan lukisan. Nah, insiden ini terjadi ketika Piko dipaksa terlibat dalam rencana pencurian lukisan asli penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh sebagai syarat untuk membebaskan ayahnya yang ditahan. Seperti itu. Nah, pada babak kedua yaitu di mana tim yang terdiri dari karakter-karakter yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda mulai merencanakan dan mengeksekusi pencurian, yang dimana konflik internal dan eksternal terus meningkat. Adanya pengkhianatan, tekanan dari pihak antagonis, dan berbagai hambatan teknis yang mengancam keberhasilan dari misi yang dijalankan. Nah, midpoint ditandai dengan momen ketika rencana awal mulai runtuh dan tim harus berimprovisasi sehingga meningkatkan tensi secara signifikan. Disinilah bagian tengah dari keseluruhan film dimulai seperti itu. Nah, pada babak ketiga, klimaks dicapai saat eksekusi pencurian akhir berlangsung dengan penuh ketegangan. Konflik diselesaikan tidak hanya pada level eksternal, berhasil atau gagalnya pencurian, tapi juga pada level internal masing-masing dari karakter seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu karakter development dan karakter arc, yaitu yang dimana ini bertujuan untuk membangun karakter yang hidup. Nah, karakter development adalah proses pembangunan karakter secara bertahap, mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan moral. Josh Egri 1946 dalam karyanya The Art of Dramatic Writing menyatakan bahwa karakter yang kuat harus memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu psikologi, fisik. Dimensi yang kedua yaitu sosiologi, latar sosial. Dan dimensi yang ketiga yaitu psikologi batin. Baik, selanjutnya yaitu karakter development dan karakter arc. Nah, dalam konteks sinetron, karakter development menjadi elemen yang krusial. Nah, dimana karena penonton mengikuti perjalanan karakter dalam durasi yang sangat panjang. Karakter yang tidak berkembang cenderung membuat cerita stagnan dan kehilangan daya tarik dramatis. Nah, karakter development mencakup beberapa aspek, di antara lain, yang pertama yaitu ada backstory atau latar belakang, yang dimana ini menceritakan latar belakang kehidupan karakter sebelum cerita dimulai yang membentuk kepribadian dan motivasinya. Nah, yang kedua yaitu want and vs need atau keinginan vs kebutuhan, yang dimana
apa yang karakter inginkan secara sadar versus apa yang sebenarnya ia butuhkan secara batin. Jadi kayak karakter itu dibuat bingung sebenarnya dia itu ingin atau butuh, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada luka, wound, yang dimana tokoh karakter tersebut memiliki trauma atau luka emosional masa lalu yang mempengaruhi cara karakter bertindak dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yaitu fatal flaw, yang dimana cacat karakter, kelemahan utama karakter yang menjadi sumber konflik internalnya. Seperti itu. Jadi, dalam sinetron tentu ada aspek-aspek karakter development yang di dalamnya. Selanjutnya yaitu karakter arc, 3 tipe transformasi tokoh, yang dimana karakter arc adalah lintasan perubahan yang dialami tokoh dari awal hingga akhir cerita sebagai respons terhadap konflik yang dihadapinya. Berbeda dengan karakter development yang bersifat statis, deskripsi karakter. Karakter arc bersifat dinamis, ia menggambarkan transformasi karakter. Nah, ini kalau menurut Wayland 2016 dalam Creating Character Arcs mengklasifikasikan karakter arc ke dalam 3 tipe utama. Tipe yang pertama yaitu positive arc, yang dimana tokoh mengalami perubahan dari kondisi yang lebih buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Ia berhasil mengatasi kelemahan atau keyakinan keliru, lie the character believes. Yang dimana ini tentunya tokoh dapat menemukan kebenaran tentang dirinya. Ini adalah tipe arc yang paling umum dalam cerita yang happy ending, yaitu. Nah, selanjutnya yaitu negative arc, atau yang dimana ini tokoh mengalami kemerosotan, baik secara moral, emosional, maupun sosial. Ia gagal mengatasi kelemahannya, sehingga makin terjerumus dalam sesuatu yang tidak bermoral, seperti itu. Nah, tipe arc ini sering digunakan dalam cerita tragis atau dengan karakter yang antagonis. Nah, selanjutnya yaitu float arc, yang dimana float arc ini merupakan arc datar, yaitu tokoh tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam dirinya, tetapi justru mampu mengubah dunia di sekitarnya melalui keyakinan dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Tipe ini sering digunakan untuk tokoh pahlawan yang menjadi katalisator perubahan bagi karakter lain. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan karakter arc dalam sinetron. Dalam sinetron Indonesia, tantangan terbesar dalam penerapan karakter arc adalah durasi yang panjang dan tuntutan rating yang tinggi. Tidak jarang sebuah sinetron diperpanjang jauh melampaui rencana awal, sehingga arc yang sudah dirancang harus diulur atau bahkan direset. Contohnya sinetron yang panjang, Ikatan Cinta, kemudian ada Tukang Bubur Nyai Aji, kemudian ada Tukang Ojek Pengkolan, dan mungkin banyak lain. Nah, hal ini menjadi catatan penting bagi penulis naskah sinetron. Karakter arc yang kuat harus dirancang dengan milestone yang jelas, di mana di setiap fase cerita itu sudah mempunyai tujuannya masing-masing. Sehingga meskipun durasi berubah, perkembangan karakter tetap dapat dirasakan oleh penonton dengan konsisten. Gitu. Nicky 1997 menegaskan bahwa penonton tidak hanya menonton apa yang terjadi, tapi juga kepada siapa hal itu yang terjadi. Karena disitulah karakter arc menjadi jiwa dari sebuah narasi. Itu. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan masuk pada pembahasan kita yang kelima, yaitu dialog writing dan subtext. Jadi, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu dialog writing atau penulisan dialog. Dialog adalah percakapan antar pelaku drama yang mengungkapkan peristiwa, karakter, dan konflik dalam cerita. Harimawan pada 1988 menjelaskan bahwa dalam dialog terdapat 3 alur utama, yaitu orientasi atau pengenalan situasi dan tokoh, komplikasi atau pengembangan konflik, dan resolusi atau penyelesaian masalah. Pertama, menggerakkan plot atau alur cerita ke depan. Kedua, mengungkapkan watak dan motivasi tokoh. Yang ketiga, menciptakan konflik maupun ketegangan dramatik yang membuat penonton terus menyaksikan tayangan.
Sitfield pada 1994 menegaskan bahwa skenario adalah a story told with pictures in dialogue and description. Artinya, dialog bukan berdiri sendiri, melainkan harus bekerja dalam konteks struktur yang dramatik secara keseluruhan. Selain 3 fungsi tadi, dalam praktik penulisan skenario, ada 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dialog harus sesuai dengan karakter tokoh. Setiap tokoh punya cara bicara yang khas sesuai latar belakang, usia, dan kepribadiannya. Contohnya seperti tokoh lansia dari kalangan ningrat tentu berbicara berbeda dengan remaja kota. Kekhasan inilah yang membuat tokoh terasa hidup dan autentik. Yang kedua, dialog yang baik bersifat ekonomis, tidak lebih panjang dari yang diperlukan. Trottier pada 2014 menekankan bahwa dialog dalam skenario harus lean, singkat dan padat agar memiliki daya hantam emosional yang lebih kuat. Dan yang ketiga, dialog harus mampu membangun ketegangan menjelang komersial break. Mabruri pada tahun 2013 mencatat bahwa penulis skenario sinetron harus memperhitungkan momen jeda iklan dengan memberikan suspense agar penonton tetap menunggu kelanjutan cerita. Selanjutnya, subtext. Jika dialog tadi adalah apa yang diucapkan, maka subtext adalah apa yang tidak diucapkan namun tetap dirasakan oleh penonton. Nah, subtext adalah informasi atau emosi yang tersirat dalam dialog atau aksi. Tidak diungkapkan secara langsung, tetapi dirasakan oleh penonton. Dengan kata lain, subtext adalah pesan tersembunyi yang berada di balik kata-kata atau tindakan yang terlihat. Nah, ini memberikan dimensi tambahan pada cerita dan karakter yang memungkinkan penonton untuk membaca lebih dari sekedar apa yang terlihat di permukaan. Nah, mengapa subtext penting? Karena penonton yang cerdas tidak ingin diberitahu, mereka ingin merasakan sendiri. Ketika semua emosi diucapkan secara langsung, cerita terasa datar dan tidak realistis. Subtext membuat penonton aktif terlibat karena mereka ikut membaca situasi, bukan hanya menerima informasi. Selanjutnya, kita beralih ke bagian pembahasan yang ke-6, yaitu scene breakdown dan beat sheet. Saya akan mulai dari scene breakdown terlebih dahulu. Dalam terminologi skenario, scene atau adegan adalah bagian terkecil dari sebuah cerita yang berlangsung dalam satu waktu dan satu tempat yang tidak terputus. Scene breakdown adalah proses penguraian keseluruhan cerita menjadi daftar adegan secara berurutan, di mana setiap adegan dijelaskan secara ringkas beserta fungsi dramatiknya. Dalam praktik industri sinetron Indonesia, scene breakdown biasanya dikerjakan setelah treatment atau plot list rampung dan sebelum penulisan skenario lengkapnya dimulai. Nah, ini berfungsi sebagai peta kerja yang membantu penulis memastikan tidak ada celah logika dalam alur cerita. Nah, Lestari et al. Pada 2021 mencatat bahwa salah satu faktor keberhasilan sinetron dalam mempertahankan penonton adalah alur cerita yang terstruktur, dan scene breakdown adalah instrumen teknis yang memungkinkan struktur tersebut direncanakan dan dikendalikan secara sistematis. Nah, scene breakdown memiliki fungsi yang ganda. Scene breakdown bisa berfungsi sebagai alat kreatif bagi penulis, sekaligus sebagai dokumen produksi yang membantu sutradara, manajer produksi, dan tim kreatif lainnya memahami struktur keseluruhan episode. Dalam format sinetron Indonesia yang diproduksi secara cepat, kadang dengan siklus penulisan dan produksi yang berjalan beriringan, scene breakdown menjadi jaring pengaman untuk menjaga konsistensi cerita. Selanjutnya, bagian beat sheet. Nah, menurut Blake Snyder pada tahun 2010, beat sheet merupakan susunan tahapan dramatik yang perlu dirancang secara sistematis agar alur cerita berkembang dengan jelas, terarah, dan mampu menjaga keterlibatan penonton. Elemen beat sheet menjadi aspek fundamental yang perlu diperhatikan oleh penulis skenario karena berfungsi sebagai kerangka dalam menyusun alur dramatik secara efektif. Dalam pelaksanaan produksi,
Beat sheet sinetron biasanya memuat yang pertama opening hook. Di sini opening hook berperan sebagai adegan pembuka yang langsung menarik perhatian penonton. Yang kedua, inciting incident atau peristiwa pemicu yang mengubah situasi tokoh utama. Yang ketiga, midpoint atau titik tengah episode yang biasanya berisi perubahan arah cerita. Dan yang keempat, klimaks atau puncak konfliknya, dan diakhiri dengan resolution atau penyelesaian yang dalam sinetron bersambung seiring atau sengaja dibiarkan menggantung untuk memancing penonton pada episode berikutnya. Nah, topik ketujuh, format teknis. Format teknis adalah standar penulisan yang digunakan dalam skenario film dan televisi. Tujuannya agar naskah bisa dibaca dan dipahami oleh seluruh kru produksi, mulai dari sutradara, penata kamera, hingga editor. Biasanya naskah ditulis dengan software Final Draft. Software ini secara otomatis memformat naskah sesuai dengan standar Hollywood, termasuk margin, jenis huruf, spasi, dan elemen seperti slugline, action, dialog, dan parenthetical. Ada 4 elemen utama yang akan saya bahas. Pertama, slugline. Slugline atau scene heading berfungsi untuk memberikan informasi tentang tempat dan waktu terjadinya suatu adegan. Fungsinya memberitahu 3 informasi penting, apakah adegan di dalam ruangan disingkat INT atau di luar ruangan disingkat EXT. Kemudian di mana lokasinya dan kapan waktunya terjadi, baik pagi, siang, sore maupun malam. Contoh penulisannya dapat dilihat di layar. Ini adalah contoh dalam penulisan software Final Draft. EXT yang berarti luar ruangan, yaitu halaman belakang panti jompo, kursi taman, dan die yang berarti waktu. Nah, informasi ini penting untuk perencanaan logistik, terutama pencahayaan dan perizinan lokasi. Kedua, action. Action atau general berfungsi untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan karakter dan bagaimana gambaran setting secara detail. Action ditulis dalam bentuk present tense dan waktu sekarang dan bersifat naratif. Contoh pada layar, super heli tersebut sedang panik karena terjadi sesuatu pada batiknya. Nah, tertulis super heli sedang berusaha melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah batiknya yang tersangkut di cabang pohon. Super heli berusaha menarik kain batiknya dan menghentakkan kakinya. Ini menggambarkan gerakan fisik tokoh. Tidak ada perasaan atau emosi yang ditulis langsung karena itu tugas aktor. Elemen ketiga, dialog. Sederhananya, dialog adalah ucapan atau perkataan diucapkan tokoh dalam adegan. Dialog bisa menunjukkan karakter dan konflik yang sedang terjadi. Contoh pada layar tertulis, "Hai Ethan, apa kabar?" Keempat, parenthetical. Parenthetical adalah arahan singkat tentang bagaimana dialog harus diucapkan oleh aktor. Parenthetical ditulis dalam tanda kurung, diletakkan di antara nama karakter dan dialog, digunakan seminimal mungkin. Contohnya dalam kurung berbisik, dalam kurung marah, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi naskah sinetron sebagai berikut. Pertama, penulisan naskah sinetron harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari sinopsis, storyline yang terdiri dari 3 babak, kemudian treatment, dan kemudian format naskah yang baku. Kedua, struktur 3 babak, terdiri dari pengenalan, konfrontasi, dan resolusi, menjadikan pondasi alur yang efektif dan seimbang. Ketiga, karakter arcs atau lintasan perubahan tokoh. Sangat penting karena penonton peduli pada siapa yang mengalami cerita, bukan hanya apa yang terjadi. Keempat, dialog yang baik mengandung subteks atau makna tersirat, sehingga pesan tersampaikan secara tidak langsung, namun tetap menyentuh emosi. Kelima, scene breakdown dan beat sheet berfungsi sebagai alat kontrol untuk mendeteksi kelemahan alur atau karakter sejak dini. Keenam, penguasaan format teknis. Slugline, action, dialog, dan parenthetical mutlak diperlukan agar naskah dapat dieksekusi seluruh kru produksi secara efisien. Kita sudah sampai pada penghujung presentasi. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 6. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan salam Om Santi 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 Om dan salam harmoni.